Pasca menuai heboh dan jadi sorotan warganet akibat postingannya melepas penutup kepala atau merubah penampilan, Natalie Holscher langsung meminta maaf atas semua kegaduhan yang ditimbulkannya. Melalui akun Instagramnya, ia bahkan sempat mencurahkan isi hati jika jiwanya sempat rapuh akibat masalah yang dideranya selama ini. Natalie disebut-sebut mengalami guncangan jiwa atas seluruh kejadian miris yang dialaminya, termasuk perceraiannya dengan Sule. Satu pura-pura tertawa, namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Ha, 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 ha. Ada, jadi aku pengen yang kayak aduh ini gue kenapa sih sama hidup gue, kenapa begini banget, udah gue gak kuat, gue lepas aja hijab gue. Ia juga mengeluhkan bagaimana harus hidup sendirian menopang kehidupan keluarga. Tanpa mantan suami di sisinya Entis Sutisna alias Sule, belakangan Natalie memang kerap mengeluhkan cerita hidupnya. Bahkan itu diakui oleh omanya sendiri, Hetty Holscher. Awalnya nggak mau. Karena Malafnya sebelum married ya? Iya sebelum. Awalnya tuh nggak mau, belum mau dulu, belum lah. Jangan terlalu terburu-buru. Iya. Tapi bagus kamu kalau pakai jilbab gini. Cuma kalau misalkan aku pakai jilbab, ini banyak banget tanggung jawabnya di sini. Ya, sedih lah ya, artinya ya yang bisa berdoa saja ya, dan mujizat Tuhan juga diangkat semua penyakit-penyakitnya. Ketika heboh soal perubahan penampilan Natalie belum reda, belakangan beberapa akun gosip memposting curhatan putri sambung Natalie, Putri Delina, di akun Instagram miliknya. Bukan kalimat bijak yang jadi sorotan, sebagaimana ditulis Putri tentang kalian harus percaya sama kata waktu yang akan menjawab semua. Tapi respon dari adik Natalie, Nadia Holscher, yang dianggap menyindir postingan Putri. Pada postingan yang diduga menanggapi postingan Putri, Nadia menulis, dan kalian harus percaya waktu yang akan menjawab sifat asli yang sebenarnya. Tulis Nadia yang langsung dihubungkan dengan postingan Putri. Mau ke siapa lagi? Putri lebih tepatnya bukan nggak mau cerita ke ayah, ke Aiki. Putri lebih ngertiin kondisi mereka juga. Yang punya masalah bukan Putri aja, mereka juga pasti punya. Apalagi ke orang tua kan pasti dengan apa ya sekarang udah yang Putri jalanin, ternyata Putri juga dulu misalnya cerita ke mama juga ternyata buat beban pikiran mama juga gitu. Dan melihat telatnya Sule datang. Oh itu nggak bisa. Kita fokus masalah asap saja. Ya, pasca resmi diputus cerai oleh Pengadilan Negeri Cikarang, Bekasi, Jawa Barat 10 Agustus 2022 silam, rupanya perang dingin antara kubu Sule dan Natalie diduga belum usai. Berbalas, postingan ini seolah dianggap bertali temali dengan serentetan postingan Natalie yang sempat jengah dengan sikap Sule yang menunda menjenguk putranya saat berada di rumah sakit.
Namun tak lama setelah Natalie memposting kejengkelannya, ayah Rizky Febian itu langsung hadir menjenguk putranya. Suasana kebekuan tampak mencair kala itu. Tapi mengapa Nadia terkesan merespon nyinyir postingan putri? Mungkinkah masih ada gesekan perasaan di lingkaran internal dua keluarga yang sudah berpisah ini? Apa reaksi Sule? Yang bisa satunya dia hubungi ya ayahnya, tapi kayaknya ya sibuk katanya, saya nggak tahu lah itu. Natalia dengan sekarang Natalia kerjanya banyak, tapi dia tinggal anak itu segala-galanya. Kalau rezeki uang tuh bisa dicari, anak segala-galanya, apapun, ya. Ya sedih lah pasti kalau misalnya ngeliat yang Azam biasanya ceria, gembira, terus tiba-tiba sakit, apalagi sampai yang dirawat, itu kan kita sedih, pasti sedih. Kan ini anak kecil yang benar-benar harus bondingnya benar-benar jangan sampai dia kehilangan bapaknya gitu loh. Dia bilang kalau misalnya aja mana ya sama mamahnya. Terus nggak pernah bilang saya sering ketemu juga, enggak. Iya kemarin video call. Ya kan tergantung dari kita kesibukannya kayak gimana. Kemarin juga kan minta buat anak sekolah, kita masih komunikasi kok. Transferan masuk ya kan, tapi memang itu kewajiban. Mau kewajiban hak dan di agama pun juga ada gitu. Tapi kita juga harus nggak cuma anak dikasih materi, tapi kasih sayangnya nggak ada gitu aja. Materi nomor sekian karena ibunya juga insya Allah bismillah bisa juga cari sendiri gitu. Yang penting sih bonding ke anaknya aja. Setiap kali masalah dengan sang mantan mendera, setiap kali itu pula Sule ogah merespon kegaduhan yang terjadi, termasuk keputusan Natalie yang mendadak merubah penampilannya. Entah apa yang membuat Natalie juga adiknya mudah menumpahkan isi hatinya di media sosial. Mungkinkah Natalie mengalami kerapuhan jiwa pasca bercerai dengan Sule? Mengingat setelah bercerai dengan Sule, Natalie harus berjuang sendirian mencukupi kebutuhan keluarga. Apa sesungguhnya yang melatari sikap frontal Natalie dengan cara meluapkan hati dan sikapnya di media sosial? Ya wajar lah, netizen juga menanggapinya gini, ayo bun datang ke rumahnya ayah, masa harus aku sodorin terus gitu, sekali-sekali lah ayahnya juga main, gak usah sama akunya keluar dulu kemana, udah ketemu sama Azam gitu. Materi nomor 2 yang penting bonding ke anaknya gitu. Udah pintar alhamdulillah. Nantilah nunggulah kalau udah gede ngerti banget lah ya. Intinya komunikasi harus tetap baik, itu aja. Komunikasi harus terjaga, jangan sampai putus. Jangan cuma bilangnya iya komunikasi lancar, nggak taunya nggak lancar. Kehidupan selebriti memang tak selalu seindah sekemilau yang kita bayangkan. Ibarat pepatah, di luar bagai madu, di dalam bagai empedu. Kehidupan mereka seolah terkesan selalu manis. Jauh dari getir kehidupan, apalagi dilanda kegundahan seperti layaknya orang biasa. Tapi rupanya jauh dari cerminan luar yang membuat publik silau. Ada getir bak empedu yang selalu melingkari kehidupan selebritas tanah air. Ya, barangkali karena itu pula aktris lawas kaliber Lulu Tobing yang sempat santer masuk kalangan keluarga cendana memilih menutup rapat kehidupan pribadinya untuk dikonsumsi publik. Kepada Melanie Ricardo, ia bahkan terang-terangan mengaku tak akan secuil pun memberi celah untuk juru warta atau konten kreator untuk mengintip kehidupan pribadinya, meski dibayar dengan bayaran 500 juta hanya untuk melihat isi rumah saja. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada konten kreator atau ada media, wartawan misalnya, nelfon kamu gitu, Mbak Lulu kami pengen ini dong, kalau bisa house tour rumahnya Mbak Lulu, misalnya mau ngeliat ke dalam rumah, boleh gak? Tidak akan terjadi, tidak akan. Kenapa tidak akan? Nggak mau orang ke rumah juga ngapain gitu. Itu aja dulu. Kalau gue respect sama orang-orang yang membiarkan itu terjadi, nggak apa-apa gitu, itu pilihan. Tapi kalau gue nggak bisa gitu. Gue bisa lihat, lo bisa lihat gue di bioskop atau di majalah atau di TV, tapi untuk bisa masuk ke rumah dan yang lo nggak perlu tahu jangan tahu gitu.
nggak bisa Tapi gue kami akan bayar karena eksklusif konten. Aku bayar deh, let's say aku bayar 500 juta. kayak gitu-gituan nggak kebayar Neng. Waduh, berat ya. Nggak bisa Neng, itu nggak bisa dibeli balik soalnya. Bener. Privacy ya. Yes. Once lu udah buka ya memang. Nggak bisa, udah akan ada terus di. Apalagi jejak digital ya lu. Yes. Oke. Sampai kita mati. Sampai kita mati, bener. Turun temurun ada terus. Bagi Lulu Tobing, kehidupan privat teramat mahal untuk diumbar. Karena itu secuil pun ia tak ingin publik mengendus ihwal kehidupan pribadinya. Lulu bahkan langsung bergegas meninggalkan juru warta jika ada pertanyaan yang mulai mengulik sisi pribadinya. Kecuali terkait karir dan film yang dibintanginya. Saat ditanya urusan pribadi, ia memilih fokus menjalani reading bersama pemain lainnya untuk lebih tampil maksimal dalam film yang dibintanginya bersama aktor satu generasinya, Anjas Mara. Terus nanti baru nanya dialog gimana ibunya, mereka akan crossing gitu sehingga ganti foto, terus nanti burungnya telah duduk terus dibawa ke kolam renang. Keseruan di setiap persiapan film pasti ada gitu, tapi ya untuk kita aja yang mengalami persiapan itu, nggak kan ada hal-hal yang harus kita jaga privasinya gitu, ada yang bisa kita bagi gitu. Sama jawabannya sama. Ya tetap menikmati proses syuting, menyenangkan, ketemu sama teman-teman, apalagi yang sekarang ketemu teman-teman lama. Prinsip yang dipegang teguh Lulu seolah menyiratkan misteri jika ia sengaja menutup rapat pintu kehidupan pribadinya. Apalagi di masa lalu, sekitar medio tahun 2005 silam, istri dari Bani Maulana ini sempat santer diisukan punya hubungan tak harmonis dengan ayahnya. Tapi hingga isu miring itu menggelinding liar, Lulu tak tergubris oleh cerita minor ihwal keluarganya yang beredar. Dan gue pun pernah ngalamin masa di mana gue dikatain sama teman-teman media gue arogan, sombong, tidak mau bekerja sama gitu. Ingatlah pasti ada kejadian gue ngedorong teman media karena di saat gue capek gue nggak mau diwawancara, gue segitunya nggak mau, jangan dipaksa gitu. Ini kan semuanya politik ya, berita ya. Begitu kita diberitakan untuk sesuatu tingkah laku kita yang nggak bagus gitu ya, kita langsung begitu ada berita baru lagi, kita kegulung. Ya dari dulu begitu kan sampai sekarang kan. Lulu juga sempat santer diisukan menggugat cerai suami yang dinikahinya sejak tahun 2019 tersebut. Tapi gugatan yang sudah dilayangkan sejak September 2021 silam itu kembali dianulir karena gugatan Lulu tak cukup bukti. Mediasi pun terjadi. Lulu akhirnya kembali ke pelukan Bani Maulana. Walaupun kita udah bahagia nih, kita menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Terus kemudian ada sosok orang lain, pasangan kita taruh gitu ya. Dia bisa mempengaruhi kebahagiaan kita. Jadi nggak bisa dibilang bahagia tuh enggak. Kalau lo datang merusak kebahagiaan gue, bye, mendingan pergi. Gue bisa kok bahagia, tapi lo juga ada kontribusi dong untuk menambah kebahagiaan itu atau bikin itu stabil gitu, paling enggak. Kini setelah Lulu mengarungi bahtera selama kurang lebih 5 tahun dan di usia 45 tahun belum memiliki keturunan, kepada Melanie, pemilik nama lengkap Lulu Luciana Tobing ini murka jika dikulik ihwal mengapa belum jua memiliki momongan. Tapi kan pasti orang banyak yang pengen ngeliat the junior of Lulu Tobing. Kalau ada pertanyaan, I'm sure orang Batak tuh pasti melewati banyak hal gitu, acara-acara Batak. Kapan sih kau kok nggak punya anak? Ayo lah cepatan lah, opung-opung. Sebagai orang Batak enggak, sebagai orang Indonesia iya. Berarti nggak selalu orang Batak ya? Malah orang Batak nggak ada yang nanyain gitu. Jadi orang yang ketemu aja kok mana ini kok gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang minta dijambak gitu. Oke, lu jawabnya galak apa enggak? Lain nggak? Tolong deh yang lebih berbobot gitu kalau ketemu orang. Can be annoying kan for some people. Iya, tapi lu tau gue gitu-gituan tuh sebenarnya nggak gue masukin hati ya. Gue gubris gitu kan. Wanita kelahiran Cilacap 21 November 1977 ini memang kontras kehidupannya dengan selebritas pada umumnya. Apalagi dengan pelaku dunia hiburan kekinian yang gemar mengail pamor dari sensasi hidup pribadi. Mereka begitu mudah menumpahkan segala keluh kesahnya di media sosial. Mungkin
yang bisa dibagi itu pengalaman seperti apa? Itu yang tadi Kalau dibagi artinya ada di sosial media kami. Kalau nggak ada berarti nggak boleh dibagi. Di puncak karirnya sebagai pelaku seni peran, Lulu mengaku tak terlalu berambisi mengejar torehan karir, apalagi rela mengorbankan kehidupan pribadi demi pundi-pundi rezeki. Ia bahkan memilih jalan sunyi, menepi dari hingar-bingar dunia selebritas dan memilih menikmati hidup dengan tawaran pekerjaan seadanya. Bagi Lulu, kehidupan pribadi adalah segalanya. Meski sebagai selebritas senior ia kerap diisukan minor, Lulu tetap tak akan tergubris, apalagi terpancing untuk mengumbar kehidupan pribadinya. Tapi banyak orang yang kadang-kadang kalau menjadi orang yang sangat idealis dan tertutup, mereka takut kerjaan the opportunity jadi menjauh. How about you? Itu tadi kan masalahnya kita bukan pada dasarnya kita bukan orang jahat gitu. Kita begitu karena untuk kenyamanan kehidupan kita harus jaga gitu supaya kita tetap jejak, tetap waras gitu. Jadi nggak bisa digabungin kalau memang nggak mau digabungin gitu, nggak bisa dipaksain gitu. Tetap produktif, tetap kita berkarya, tapi tetap jadi diri sendiri kan nggak jahat.